Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Transformatif Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Imam Asidiki. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Larangan Selatan 3, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformatif Kementerian Agama tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 42500124226 dengan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran tepatnya di kelas 4 dengan materi ajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Ya, untuk itu ya, coba kalau kabar kalian baik, ya, pertama-tama Bapak ya akan selalu memberikan semangat kepada kalian agar supaya kalian belajar dalam keadaan semangat dan dalam keadaan disiplin. Nah, coba anak-anak kalau kalian semangat, coba Bapak pengen lihat mana semangatnya. Tepuk semangat. Ya, baik ya. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan semangat, sehat walafiat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin memeriksa kerapihan kalian. Ya. Coba Bapak ingin memeriksa kerapihan kalian, ya. Bapak harap tidak ada yang ketinggalan sedikit pun dari perlengkapan kalian, ya. Setelah Bapak lihat, ya, alhamdulillah tidak ada yang pakaiannya berantakan dan tidak ada yang pakaiannya kusam. Semuanya pakaiannya rapi dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak ingin sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah SWT agar proses pelajaran kita diberikan kelancaran. Siapa ketua kelasnya? Ya, coba Bapak minta maju ke depan untuk menyiapkan berdoa untuk belajar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tandanya semangat. Alhamdulillah, berdoa mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan kembali, Bapak ingin mengabsen, ya. Ingin mengabsen kehadiran kalian. Bapak harap ya tidak ada yang alpa dan jangan sampai ada yang tidak masuk karena nanti akan bisa mengurangi nilai serta bisa berpengaruh di dalam kenaikan kelas kalian, ya. Pertama, Bapak absen Ahmad Fatan Aliendra ada. Aisyah Humaira. Kemudian Areta Kisah. Ya. Citra Salsabila. Kemudian Syafika. Ya. Kemudian Zafran. Ada. Zoya. Ya, baik ya. Sekian yang Bapak absen ya. Walaupun masih ada beberapa yang tidak masuk dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan di hari berikutnya bisa masuk bersama-sama belajar dengan kita dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum itu ya mari sama-sama untuk membangkitkan kembali semangat kita menyanyikan lagu wajib. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dasar negara, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, Reba bilang saku, ayo maju, maju. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, cukup. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengaji terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad sampai surat An-Nas. Siap? Ya, ya. Nah, untuk mendapatkan keberkahan, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yo, 1 2 3. A'udzu billahi minas Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
walam yakul lahu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sikin idza waqab fasatifil sidin idza hasad bismillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jin. Sadaqallahul. Iya, mudah-mudahan doa kita, pembacaan surat-surat pendek kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin membuat kesepakatan di kelas ini. Jadi, ketika kita belajar, kalau misalnya ada yang keluar kelas tanpa izin, maka akan diberikan peringatan ya untuk nyapu di kelas ya. Jadi yang melanggar aturan kita yang kita sepakati ya akan diberikan sanksi. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Ya, baik. Selanjutnya anak-anakku ya yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Ya, coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat pelajaran agama di minggu yang lalu? Masih, ya? Masih ingat? Masih. Ya, kalau seingat Bapak sih pelajaran kita tentang mukjizat Nabi. Iya apa tidak? Iya. Ya, mudah-mudahan ya dengan kalian mengingat pembelajaran yang lalu, bisa kalian ulang kembali untuk memahami pelajaran yang sekarang ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan nama-nama nabi? Ya. Ayo, atau semuanya coba sebutkan nama-nama nabi. 1 nabi, 2 3 atau 5 saja nama nabi, sebutkan. 1 2 3 4 5. Ya, itu 5 nama-nama nabi dan rasul yang wajib kalian ketahui. Nanti kita akan pelajari semuanya supaya kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ya. Nah, kemudian anak-anak ya, jadi pada hari ini pelajaran kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah ada 3 macam. Pertama, setelah kalian nanti akan Bapak berikan video pembelajaran ya tentang beriman kepada Rasul. Maka kalian mampu mengenal arti beriman kepada Rasul. Yang kedua, setelah nanti Bapak akan jelaskan materi kita yang hari ini akan kita bahas, kalian ya bisa menyebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Yang ketiga, ya nanti kita akan diskusi, kalian bisa membuat karya poster, gambar, atau bisa mencocokkan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, fahim tum? Ya, alhamdulillah. Nah, berikut ini Bapak akan berikan video pembelajarannya.
kalian simak dengan baik dan benar ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita belajar hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat. Ya, baik. Potong sebentar. Ya, coba anak-anak perhatikan. Siapa yang bisa menyebutkan sifat wajib bagi Rasul? Tunjuk tangan. Ayo, siapa? Sifat yang wajib bagi Rasul. Tadi yang sudah disebutkan. Ya, tunjuk tangan. Ya, maju sini, maju. Yuk. Ya, maju. Baik, ya. Kamu siapa namanya? Hah? Rasya. Coba sebutkan sifat yang wajib bagi Rasul. 1. Sidik. Artinya? Ya. Ya. Sidik, amanah, tabligh. Terus ya, fatona. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Ya. Bagus teman kamu yang berani maju ke depan, kita harus apresiasi karena keberanian itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang akan sukses di masa mendatang. Baik, anak-anak. Setelah kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, maka kita bisa simpulkan ini adalah cara bagaimana kita bisa meniru sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Pertama, kita selalu berucap dan bertindak dengan benar. Ya. Jadi, ketika kita merasa perilaku kita dan ucapan kita itu tidak baik atau ucapan kita itu tidak pantas, maka kita harus bisa menjaga diri kita dari melakukan seperti itu. Karena kalau kita misalnya ingin meniru sifat-sifat Rasul, maka setidaknya kita harus bisa berucap ya dan bertindak dengan baik dan benar. Yang kedua, kita berani karena benar. Setiap kebenaran harus kita ungkapkan, walaupun itu pahit. Dalam sebuah makalah dikatakan, "Qulil haq walau kana murran." Katakanlah kebenaran, kebaikan, sekalipun itu pahit bagi kita. Jadi setiap kebenaran, setiap kebaikan yang kita ungkapkan, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berani, karena zaman sekarang orang berbuat buruk aja berani, masa kita berbuat benar tidak berani? Ya, betul atau tidak? Nah, selanjutnya nih, menepati janji. Kira-kira siapa di sini yang tukang bohong? Enggak ada ya. Bapak harap kita semua bisa meniru sifat wajib bagi Rasul tentang menepati janji, ya. Jadi nggak boleh kita tidak menepati janji apabila kita sudah berjanji dengan orang lain. Selanjutnya, menjaga titipan. Ya, misal kawan kita memberikan duit lah misalnya, tolong antarkan ini kepada si fulan.
Jangan di tengah jalan kita ngeliat es mambo, kita beli. Ya, nggak boleh. Itu kita tidak amanah, nggak bisa menjaga titipan. Yang terakhir adalah rajin belajar. Ya, nah rajin belajar ini harus bisa kita miliki secara bersama-sama. Nggak boleh di antara kita nggak punya rasa pengen belajar. Harus rajin belajar dan bisa dalam setiap hari menambah keilmuan dan pengetahuan yang kita miliki. Fahim Tum? Ya, kita is breaking atau kita merenggangkannya agak senam sedikit. Ikutin Bapak ya. Ikutin Bapak. Kalau Bapak bilang ya, yuk ikutin Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Terus tangan kita di pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus boleh kita meregangkan tangan kita seperti ini. Ya. Yuk, 1, 3, 5, 7, 8. Ya, cukup. Lagi. Yuk, 1, 3, 5, 7, 8. Ya. Nah, sekarang ikutin Bapak, tarik nafas. Hembuskan. Lagi, tarik nafas. Hembuskan. Alhamdulillah. Nah, silakan duduk kembali. Ya, supaya belajar nggak tegang ya, tetap dalam keadaan happy. Nah, selanjutnya ya. Ya, duduk dulu ya. Selanjutnya Bapak akan mempetakan kelompok ya. Bapak akan membagi setiap kelompok dan memberikan tugas. Ya, nanti akan dinilai tugas yang kalian kerjakan. Ya. Yang pertama tugasnya adalah membuat poster. Jadi nanti dibagi saja siapa yang mau maju, ya. Ini kedikitan, ini dulu. Yang 4-4 dulu. Ya, berame-rame. Ya. Ya. Kerjainnya berame-rame. Nah, nanti akan Bapak berikan perintahnya. Dah, dengerin. Halo. Ya, dengerin, perhatikan anak-anak. Ya. Jadi itu yang lembaran ya, LKPD yang kalian miliki, ya. Nah, ya. LKPD yang kalian miliki, posternya, ya. Ya, satu saja mengerjakannya, satu kelompok kan per kelompok. Ya, nggak apa-apa yang kebagian itu. Ya, bebas kelompok apa saja. Itu kalian, ya. Nah, ini nih, lihat. Yang ini mencocokkan. Nanti tablik apa, artinya ini apa, ya. Paham, Tum? Paham. Ya, baik. Ya, sekarang, ya, selamat mengerjakan. Aja, ya. Kali itu gambar bebas, mau gambar orang lagi ngapain kek. Yang penting menunjukkan sifat keteladanan yang wajib bagi Rasul. Yuk, bebas. Ya. Ayo, apa saja? Ya. Dan tugas, ya. Tugas membuat poster atau mencocokkan sifat-sifat wajib bagi Rasul.
Bapak harap nanti kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kalian, ya. Nah, adapun membuat poster gambar sesuka kalian, yang penting itu mencontohkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Ya. Boleh misal gambarnya orangnya kurus atau segala macam, tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan menjabarkannya, ya. Ya, baik. Coba diperiksa kembali sebelum nanti maju satu-satu. Diperiksa kembali hasil karyanya. Nanti kalian Bapak minta minimal satu kelompok, satu orang maju untuk mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing dari setiap kelompok. Ayo, ini dicocokkan ya sifat-sifatnya. Ayo, silakan dikerjakan, dicocokkan. Ya. Baik. Sekarang Bapak minta setiap perwakilan maju ke depan. Ya. Kamu maju. Kelompok 6. Kamu siapa namanya? Arka. Dari kelompok berapa? 5. Kamu siapa? Patan dari kelompok 4. Kamu siapa namanya? Rizky dari kelompok 2. Nah, coba boleh tepuk tangan buat yang udah mau maju. Ya. Coba ini kamu tugasnya tentang apa? Beriman kepada sifat-sifat. Ya, baik. Ini tugas siapa? Memasangkan sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Di sini ada sifat tentang sidik. Coba kamu jelaskan tentang sidik itu apa? Jujur ya. Nah, jujur itu gimana sih menurut kamu? Ya. Ya, jujur itu apa? Nggak boleh? Bohong. Nggak boleh bohong. Terus? Nggak boleh bohong. Terus apa lagi? Nggak tahu, lupa. Ya, harus berbuat Baik. baik. Ya, tidak boleh berbohong. Ya. Kamu, ya. Ini tentang misal apa? Tablik. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Nah, tablik itu artinya menyampaikan. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang sifat Rasul itu menyampaikan? Ya, menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Sekarang Bapak mau tanya, ya, wahyu apa ya di antara sifat tablik yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu? Yaitu tentang Iqra atau membaca, ya. Jadi karena membaca itu nanti apa? Akan membangun literasi dan membangun pengetahuan kalian semakin mendalam. Orang semakin rajin belajar, semakin rajin membaca, itu nanti apa? Akan semakin banyak pengetahuannya, ya. Dah. Ya, jadi Bapak harap kalian bisa mengerti dengan baik dan tidak ada lagi yang tidak memahami apa itu sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil dan yang lain sebagai macamnya. Ya, paham Tom? Ya, sekarang silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, ada beberapa yang perlu dievaluasi dari kegiatan pada hari ini. Coba perhatikan. Ya, perhatikan ya. Bapak harap tadi ingat perjanjiannya apa?
Ya, kita harus tertib dan tidak boleh ada yang melanggar aturan di kesepakatan yang kita buat pada hari ini. Nah, yang pertama yang harus dievaluasi adalah setiap kelompok harus makin kompak. Ya, harus kompak, kerjasama dengan baik di dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Ya, tidak boleh saling mengandalkan, harus semuanya bisa saling memahami, bekerja sama dengan baik, ya, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dari setiap pembahasan yang dibahas di dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Fahim tum? Nah, kemudian ya, nanti akan Bapak minta kalian mengumpulkan tugasnya. Ya, setelah mengumpulkan tugas, nanti akan Bapak nilai, dan setelah dinilai nanti akan ada remedial di hari-hari berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Bapak minta kalian apa? Ya, mengumpulkan tugasnya terlebih dahulu. Ayo, silakan satu orang perwakilan. Ya. Silakan duduk. Ya, ayo, mana yang belum mengumpulkan? Iya, baik. Ya, ayo silakan dikumpulkan. Ya, ayo dikumpulkan. Ayo, ya. Nah, jadi ya, anak-anak semuanya, ini adalah hasil karya kalian yang nanti akan Pak Guru nilai dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik. Paham tum? Ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini ya diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan ilmu agama yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, dan kita bisa menghindari hal-hal yang tercela, dan kita dapat menjaga diri kita. Amin ya robbal alamin. Ya, coba Bapak minta duduk siap. Ya. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian yang kita pelajari. Ya, Bapak harap di hari kemudian, ya, di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih tertib lagi, dan bisa disiplin, dan mudah-mudahan kita bisa memahami pelajaran agama kita dengan baik dan benar. Fahim tum? Ya. Sekarang Bapak minta duduk siap. Ya. Berdoa sebelum pulang dimulai. Bismillah. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus wa tawasau bil haq wa tawasau bis sadaqallahul azim. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin. Ya, selesai memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari Bapak. Bapak izin pamit. Mudah-mudahan di pelajaran selanjutnya, di hari selanjutnya kita bisa bertemu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan penuh dengan semangat. Siap? Ya. Assalamualaikum.